Jadi ini aku belum cerita juga ya di mana-mana. Lagu ini Rasa ini kan baru aja dirilis nih. Itu proses kreatifnya gimana sih? saat itu aku lagi hamil, banyak alasan enggak ngap gue nyanyi gitu. Emang kalau secara musik atau musisi yang influence lu banget siapa sih Kak? Ayu, Ayu. Ayu. Setelah lu comeback nih Kak lewat Rasa ini, rencana lu apa lagi nih di 2026? Aku berencana di tahun ini pengen ada ya minimal 4 lagu lah gitu. Bertamu di Cat and Cloud. Halo, aku Rebecca Kuento, aku seorang solois dan aku lagi ada di kantor Cat and Cloud nih. Nah, hari ini aku bakal ngobrol seru tentang musik, tentang perjalanan aku dan juga mungkin akan ngebahas hal-hal yang belum pernah aku ceritain sebelumnya. Penasaran? Jadi jangan di skip ya. Stay tune. Halo Kak Beka. Halo. Rebecca Kuento. Yes. Nama lu bagus banget. Lu asli mana sih Kak? Asli wong Jowo. Jowo. Kok bisa Rebecca Kuento? Jadi sejarahnya panjang. Kuento itu nama papaku, tapi bukan nama keluarga. Bukan marga lah ya? Bukan marga, bukan Oke. marga keluarga. Jadi kue itu adalah marga Chinese dari oma. Tiba-tiba ditambahin ento, saya tidak tahu mengapa. Mungkin Oke. karena Jawa, jadi kue ento gitu. Iya juga ya. Ada O-nya yang penting. Iya, kue ento. Oh berarti lu emang asli Jawa mana? Tengah. Jawa Tengah, Semarang. Jadi papa itu bapaknya Solo, Manado, mama Semarang. Oh tapi tetap ada darah Manadonya mungkin. Dikit lah, 1/4 ya. Iya. Nah lu kan lama banget nih udah hiatus dari industri musik. Dari selesai Mamma Mia di tahun 2007. Terus The Voice Iya. Indonesia di 2013. 2013. Lu sempet ngilang nih dari industri musik. Lu kemana aja Kak? Ngapain aja selama itu? Dan bahkan lu akhirnya kayak comeback di 2026. Di rumah aja sih. Enak banget hidup lu ya. Slow living. Slow living. Jadi tuh memang terakhir ada di industri musik itu tahun 2013 ya, The Voice. Terus setelah itu sibuknya kuliah, waktu itu nyelesain kuliah. Kalau untuk nyanyi-nyanyi sih masih, cuma memang bener-bener ya udah gitu aja. Jadi kuliah, ngantor, paling nyanyi reguleran dah gitu, event. Terus sibuk kerja, punya bisnis juga. Terus akhirnya menjadi seorang ibu. Iya, gue denger lu punya bisnis pemotongan ayam, bener? Pemotongan ayam, lebih ke ternak ini sih, ternak lele. Bukan dong, aku bisnis Kuliner kecil-kecilan ya? sih, kuliner. Iya, apa namanya Kak? Food by BK, ada dapur BK gitu. Itu lu yang masak sendiri? Iya, masak sendiri. Oh, Cuma waktu yang dapur BK masih masak sendiri karena baru. Kalau yang Food by BK ini udah dari 2019 waktu itu. Awalnya masak sendiri, lama-lama udah ada karyawan dan gitu. akhirnya sekarang major sama MBG katanya. Belum ya? Oh belum. Kita amini ya. Amin. Kita amini, aku akan membuat makanan bergizi untuk kalian. Iya, terus. Apanya nih? Tadi selama hiatus katanya lu sempet ngeband juga ya? Oh, dulu? kalau ngeband dulu tahun 2011. 2011. Jadi ngeband bikin banyak sih singlenya sih, hampir sealbum juga. Apa waktu nama itu. bandnya Kak? Dulu tuh ganti-ganti tuh nama bandnya. Sempet namanya awalnya Raina, abis itu Raina Project, abis itu jadi Raiso. Jadi email band, waktu itu isinya tuh cewek-cewek, cuma satu lah cowoknya kayak gitu. Sempet kontrak label juga, cuman habis itu udah bubar aja gitu. Oke, berarti lu ngeband juga saat itu sama teman-teman lu ada reguleran juga, ada weddingan juga, Ada, nyanyi di gitu, wedding ada. gitu-gitu. Nah berarti emang sibuk dong, sebenarnya nggak hilang-hilang banget lah ya Iya. dari industri musik. Cuman setelah itu memang untuk industrinya nggak, maksudnya untuk yang kayak berkarya, untuk yang kayak punya single yang itu tuh udah nggak ada lagi setelah itu. Sempat ada, tapi ya udah nggak dipromokan dengan baik aja gitu. Oke. Gitu. Nah, hal apa sih yang bikin lu akhirnya kepikiran kayaknya gue mau nyanyi profesional lagi deh, gue mau rilis single lagi. Ada hal apa sih yang nge-trigger lu sampai lu ya akhirnya rilis single yang sekarang ini? Masalah perdebatan batin aja sih sebenarnya, kayak gini. Gue tuh mau kemana sih gitu kan? Gitu. Gue tuh mau kemana sih sebenarnya?
kan suka nyanyi sebenarnya gitu, suka nyanyi, terus pernah bernyanyi secara ibaratnya kalau zaman dulu pas Mamma Mia itu kan dulu dibilangnya pernah jadi artis gitu, walaupun skuter gitu ya, seleb kurang terkenal. Siapa lu pas Mamma Mia dipanggilnya? Eca dulu Eca Mamma Mia terus, namanya. Terus pernah ada di dunia itu gitu. Terus sekarang di rumah kadang-kadang kayak kalau ngaca, ih gila gue pakai daster dong jelek nih kayak gitu. Pengen deh dandan lagi kayak gini-gini. Karena waktu itu sempat juga 3 tahun belakangan ini kan waktu itu punya anak juga yang bener-bener nggak ngapain, nyanyi pun nggak, ngambil job wedding dan event juga udah nggak sama sekali gitu. Terus udah kayak kok pengen ya nyanyi lagi kayak gitu. Terus pas lagi ada momen tiba-tiba membuat lirik sebuah lagu, akhirnya di situ kayak kayaknya harus dikerjain deh kayak gitu. Mau jadi apa sih gitu. Ternyata ada di dalam lubuk hati terdalam ada mimpi sebenarnya. Ada mimpi gitu yang walaupun dulu tuh kepikirannya tuh kayak enggak deh, kayaknya tujuannya udah bukan ke situ lagi, tapi ternyata masih ada sedikit kepengenannya ada gitu. Mimpinya tuh ada untuk menjadi seorang penyanyi yang punya karya gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin nyanyi, lu kan ya dari umur belasan udah ikutan ajang-ajang kompetisi kayak gitu, Kak. Pencarian bakat. Lu ngerasa lu punya bakat nyanyi itu dari umur berapa sih? Ngerasa sih enggak, cuman dilihat sama orang tua ya. Jadi waktu aku katanya sih umur 2, mau 3, jalan mau 3 tahun. Dulu tuh mamahku tuh suka nonton drama Cina. Yang hits sampai sekarang tuh ya? Yoko. Iya. Oh, Pendekar Yono. Itu, apa itu Legend of the Condor Heroes ya? Iya, betul. Nah itu kan ada soundtracknya yang dinyanyi Yuni Syara tuh. Yang siapa ya, Nah itu tuh katanya aku umur belum 3 tahun itu aku tuh suka turun tangga sambil nyanyi itu dan mamaku bilang nggak fals. Nah di situ mama bilang anak ini kayaknya pinter nyanyi deh. Akhirnya mulai dimasukin sanggar, terus diikutin lomba-lomba dan emang di lomba pertama pun walaupun aku anaknya tuh kurang pede ya, jadi kayak nggak bisa pakai gaya, jadi nyanyi ambil nunduk. Dapat juara 3 waktu itu. Jadi akhirnya oh bisa nih, akhirnya mulai di lomba-lombain dan dilesin fokusnya ke nyanyi kayak gitu sama mama. Nah, lomba pertama lu di umur berapa? 3. Ingat gak? 3,5 lah, 3,5. 3 kali. 3/4 lah. Jadi tawar-tawaran nih. Itu ajang apa, Kak? 17-an, kan dulu ada 17-an ya, ada lomba-lomba nyanyi. Itu acara di mall, Lemon Day Baby Fair. Oke. Aku ingat banget tuh ada fotonya soalnya Lemon Day Baby Fair. Jadi itu merek pakaian bayi apa nggak salah gitu. Dia bikin lomba nyanyi anak-anak gitu. Nah itu di situ di mall mana ya pokoknya. Dan lu nyanyiin lagu si Pendekar Yoko itu? Tidak, Bintang Kecil. Karena kan biasanya dulu lagu ada lagu wajib tuh kalau lomba tuh lagu wajibnya nyanyi lagu apa ada pilihannya. Nah aku pilih Bintang Kecil. Lagu bebasnya? Lupa saya. Kayaknya nggak ada deh, soalnya kalau yang masih toddler gitu kayaknya cuma 1 deh. Toddler kan? Iya benar. Nah, balik lagi nih Kak ke single baru lu, Rasa Ini, kan baru aja dirilis nih. Itu proses kreatifnya gimana sih? Yang nyambung dari pertanyaan tadi, tiba-tiba lu kepikiran rilis lagi. Apa karena gue punya tabungan lagu nih dari lama nih, yuk gue mau rilis yuk. Gimana sih? Bisa jadi lagu Rasa Ini. Sebenarnya sih bukan tabungan lagu ya, itu kan sebenarnya awalnya lirik yang tidak sengaja ditulis ketika sedang gundah gulana gitu. Jadi ini aku belum cerita juga ya di mana-mana. Lagu ini tuh sebenarnya adanya tuh tahun 2022. Oh, jadi 4 tahun lalu ya? Ya 2022 ini aku tulis lirik ini, terus aku kirim jadi lagu ini kan aku tulis liriknya bareng mamah aku, terus setelah itu aku kirimlah si lirik ini ke teman aku si Leona untuk di compose lah, lo bikinin dong lagunya dari lirik yang gue buat gitu. Itu udah full satu lagu lirik yang lo bikin? Full satu lagu gitu. Paling ada adjustment dikit-dikit untuk menyesuaikan dengan nada-nadanya gitu. Terus jadilah sebuah lagu itu, dibikin musiknya juga di tahun 2022 dan tapi itu saat itu aku lagi hamil. Terus kayak banyak alasan, enggak ngap gue nyanyi gitu. Akhirnya sampai 2025 nggak ada dibikin sama sekali. Padahal udah jadi semua. Tinggal recording aja. Lagunya udah jadi, lirik, musik udah jadi semua. Udah jadi semua, tinggal recording aja. Gitu ya? Tinggal take doang, nggak aku kerjain. Okay. Terus aku bilang,
udah lahir, ntar deh gue masih baru lahiran, masih newborn anaknya. Ntar deh anak lagi belum bisa tinggal. Jadi akhirnya ditunda-tunda terus pas tahun 2025 ini kok kayak sayang banget ya kayak gitu kan. Terus tiba-tiba ada ting, kayaknya gue pengen ini lagi deh, pengen mulai. Dan itu juga banyak dorongan dari teman-teman ya kayak sayang banget lo tuh nggak lanjut, sayang banget lo nggak nyanyi lagi kayak gitu. Terus akhirnya oh iya gue kan punya lagu ya. Dan terus aku hubungin lah Leona sama si Joel yang membuat lagunya. Filenya udah hilang Besti. Akhirnya dibikin ulang lagi sama dia dengan yang sama kayak gitu. Dan katanya penulisan liriknya juga melibatkan ibunda tercinta. Betul. Itu gimana ceritanya kok bisa tiba-tiba emak lu ikut-ikutan gitu? Lebih ke minta tolong sih saya. Oke. Jadi itu habis makan malam kita lagi nyantai-nyantai aja, tidur-tiduran di sofa gitu. Terus kan aku sambil membuat lirik itu dan jadilah si ref dan bridge. Terus pas aku mikir oh lu jadi ini bukan jadi tulisan di notes handphone aja sih sebenarnya, kayaknya jadi lagu lucu kan aku bilang gitu tadi. Terus tapi aku bingung nih depannya mau bagaimana gitu. Nah aku ingat mama aku ini kan dia tuh doyan banget bikin puisi. Dia orangnya puitis sekali. Dia bikin caption Facebook aja sangat puitis gitu ya. Oke, nggak perlu bantuan AI itu ya? Nggak perlu. Mau yang nggak serius-serius aja puitis gitu dia tulisnya gitu kan. Nah, abis itu aku bilang, Mah, tolong dong kira-kira apa ya lirik yang bagus nih untuk verse 1 dan verse 2 gitu. Dan ceritanya begini-begini, aku ceritakan lah si lagu. Ini aku maunya seperti apa, perasaannya yang seperti apa. Jadilah itu, jadi mama nulis verse 1 dan verse 2-nya, aku ref dan bridge-nya sampai ending gitu. Nah kalau ngomongin masalah perasaan, lu minta tolong sama nyokap kan, perasaan aku seperti ini. Emang perasaan apa sih yang akhirnya jadi lagu Rasa ini yang lu rasain? Biasanya kan itu dari apa ya, pengalaman personal si penyanyinya kan, atau si penciptanya. Emang apa yang lu rasain Kak di lagu? Rasa complicated sih, jadi lagu Rasa ini pun sangat membingungkan ya perasaannya. Jadi rasa sedih iya, rasa kecewa iya, ada rasa nggak terima juga, tapi ada juga rasa rindu, tapi udah nggak mau gitu loh. Jadi rasa galau aja yang ada di hati gitu, yang akhirnya tumpah di tulisanku gitu. Awalnya mungkin kalau misalnya teman-teman denger lagunya agak membingungkan juga sih sebenarnya. Cuman abis itu kalau udah denger sampai terakhir, oh maksudnya gini toh kayak gitu. Karena memang buat aku sebenarnya lagu ini juga sangat complicated gitu. Jadi pas lagi take vokal pun, ini aku harus merasa yang seperti apa ya? Aku mau sedih menangis atau mau sedih marah, apa mau merelakan, apa mau ikhlas, mau apa? Jadi agak complicated memang lah. Saat itu memang gundah gulananya karena complicated aja gitu. Oke, iya makanya nggak salah judulnya Rasa ini. Iya. Karena perasaan lu ada di semua perasaan lu ada di lagu ini ya. Betul. Dan katanya temanya itu Korea banget, itu benar gak sih? Iya, jadi emang dari awal setelah lagu ini jadi dibuat sama Leona, terus dia tanya kan, kamu mau musik seperti apa gitu kan. Aku pengen kayak ballad-ballad Korea gitu yang kayak soundtrack drakor gitu. Karena aku suka nonton drakor kan. Jadi ala-ala Da Vinci yang kayak gitu, ala-ala yang emang lagu-lagu soundtrack drakor lah gitu. Jadi akhirnya ketemulah sama temennya si Leona, namanya Joel Christian, dan dia waktu itu lagi viral juga di TikTok karena dia duta arranger Korea gitu. Apa soundnya yang terkenal si Joel? Treng, I'm okay. I vibe. Kincana. Itu. Nah itu kan di stage sama orang tuh kincananya, tengnya dia gitu. Oke. Jadi akhirnya pas banget nih, dia emang suka bikin tema-tema Korean ballad gitu kan. Nah pas banget akhirnya sama sesuai yang aku mau gitu pas dia bikin gitu. Oke, bisa jadi Korean ballad. Emang kalau secara musik atau musisi yang influence lu banget siapa sih Kak? Apa penyanyi-penyanyi Korea juga atau justru di luar Korea gue ngefansnya sama Bruno Mars karena gue lihat di IG lu pernah nonton Bruno Mars kan? Iya, sebenarnya aku random sih. Maksudnya aku sukanya random, cuman emang kalau Bruno Mars ya aku suka gitu. Karena aku tuh tipe orang yang sebenarnya males nonton konser. Oke. Aku nih bukan anak konser banget karena capek gitu. Iya, males ngantri, males berdesakan tuh males. Cuman pas jadi kayak aku merasa nggak worth it, bayar mahal kayak gini terus gue Gue capek. Nah, soalnya kadang gini, kalau gue nggak di depan atau kalau gue nggak VIP, gue nggak mau nonton. Bener. Karena saya ini kan semampai ya kan, semeter tak sampai. Iya. Kalau festival nggak di depan,
nggak kelihatan apa-apa. Bayar buat apa, aku nggak tidak melihat apa-apa gitu kan. Jadi tapi pas Bruno Mars rela deh apa aja gitu. Nah aku suka Bruno Mars sampai segitu gitu. Cuma kalau yang influence lu jadi untuk seorang penyanyi, untuk influence nyanyi itu siapa ya? banyak lah ya pokoknya. Iya ya. sebenarnya agak bingung juga sih. Cuma kalau untuk Korean ballad aku memang ngedengerin juga. Apalagi aku nggak terlalu dengerin K-pop yang girl band atau Kenapa lu girl nggak dengerin group. K-pop? Enak nih gorengnya nih. Iya. Kenapa nggak dengerin? Denger cuman tapi nggak yang spesifik aku mau dengerin lagu Blackpink gitu. Cuman Oh, lu kalau nggak suka Blackpink? suka, Oh suka. Cuman pulang ah. Tunggu dulu, Iya, belum iya. selesai. Jadi Lu nggak dengerin Blackpink tadi? ini kayaknya aku terlalu Enggak, gempar enggak. untuk kantor ini ya. Yang ngam nggak konsen gitu. Tolong pakai Army-nya udah earphone ngeliatin ya. lu tuh, Army tuh. Tolong ya. Army udah ngeliatin lu. Army BTS nggak sih? BTS, Ya kan? iya. K-pop. Aku dengerin cuman yang kayak kan kalau sekarang kan kayak Blackpink BTS itu kan udah banyak di radio-radio kan. Iya. Jadi aku tahu yang Kan memang bisa di Spotify juga nggak perlu di radio. Nah itu aku bukan tipe orang yang mencari aku mau dengerin Blackpink kayak gitu, bukan. Aku mau dengerin BTS enggak kayak gitu gitu. Jadi kalau denger random aja, jadi aku tahu lagu-lagunya, tahu yang populer tahu. Tapi lu suka ya K-pop ya? K-pop secara general ya ada yang lebih ke kayak IU gitu aku senang, yang terus kayak yang itu aku bilang tadi Davichi yang emang dia tuh suka spesialis soundtrack drakor gitu. Ya kayak yang gede-gede siapa ya? BTS, Blackpink, siapa lagi Ci? Ayu Ayu doang ya? Blackpink enggak tuh? Suka lah pasti, siapa sih nggak suka Blackpink ya nggak sih? Cut. Guys, aku nih Blink. Aku Blink, Army, Elf. Ya berarti emang sesuka itu lu sama Korea, akhirnya ya lagu lu nggak jauh-jauh dari soundtrack Korea gitu. Oke, Kak BK, itu kan tadi ngomongin masalah single lu. Ini kan ada beberapa fakta yang mungkin banyak orang yang belum tahu bahwa ya walaupun di awal udah gua sounding, lu pernah ada di Mamma Mia Indosiar. Betul. Terus pernah ada di The Voice Indonesia. Dan pernah ngeluarin album Kunang-Kunang. Ceritain dong tentang album Kunang-Kunang itu album apa, Kak? Itu album aku waktu anak-anak sih. Jadi rilis tahun 2005. Aku waktu itu rilis usia 11 tahun. Tapi itu udah recording juga. Kan anak 10 lagu ya. Recordingku tuh dari tahun 2002. Ini masih kelas 2-3 SD gitu lah. Nah itu ya album anak-anak menurut aku itu bagus ya. Bagus karena waktu itu aku kiblatku tuh Sherina banget waktu itu. Jadi aku dulu suka banget Sherina, kalau lomba pun aku selalu nyanyiin lagu Sherina walaupun habis itu jadi tim Sherina juga ya kan. Wah, nyambung gak tuh? Nyambung. Oke, baik. Iya. Padahal sebenarnya sih aku nggak milih Sherina, dia yang milih aku karena yang muter cuma Sherina. Pincana. Tolong kasih lagu sedih. Iya. Yang lain gak ada yang milih, Sherina yang milih. Nah kalau di Mamma Mia lu tahun berapa, Kak? 2007. 2007. Yang itu pada saat itu sesinya yang juara adalah Mita Lestari. Mita Lestari. Oke, dan kalau The Voice tahun 2013. 2013. The Voice. Pelajaran apa sih yang lu ambil dari kompetisi-kompetisi pencarian bakat kayak gitu, Kak? Pelajaran yang aku ambil pastinya Untuk karir lu ya sebagai penyanyi gitu. Ya entah jadi gue tahu teknik nyanyi atau apa gitu-gitu. kalau untuk coaching sih kita kan waktunya nggak terlalu banyak ya untuk coaching di teknik vokal dan lain-lain gitu ya. Sebenarnya yang aku pelajari banget itu bukan masalah teknik vokal dan lain-lain tapi mental sih. Kenapa, Kak, mental? Mentalnya karena capek ya. Pertama capek ikut lomba tuh capek. Terus kita harus berkompetisi sama orang-orang yang kita ketemu setiap hari dan kita udah sayang gitu kayak udah teman, dan kita harus ya kita kan secara tidak langsung kan saling mendepak kan sebenarnya. Betul. Gitu. Kita secara nggak langsung saling mendepak gitu. Jadi ada tamu, tolong dibukain itu dulu Mbak. Tunggu Mas. Oke. Biarin lah cosplay jadi nyonya-nyonya ya. Ember. Ya mentalnya harus kuat, apalagi waktu itu masih anak-anak juga kan. Iya, masih belasan lah ya, belasan tahun. Terus harus ngeliat temen keluar yang kayak kita nggak ketemu lagi dong ini, terus yang nangis yang kayak gitu. Terus ada tekanan juga mungkin dari orang-orang sekitar yang kayak lo harus bagus lah,
kamu tuh harus bagus, kamu harus menang, kan banyak yang kayak gitu ya kan. Sedangkan aku ini Pressure ada lah ya. pressure, dan sedangkan aku ini adalah anak yang tidak terlalu kompetitif sebenarnya. Oh gitu. Aku tuh tidak berambisi banget, tidak kompetitif, jadi kayak nothing tulus dari kecil tuh udah kayak gitu. Berarti niat lu ikut kompetisi ya mungkin dari lomba nyanyi yang di awal lu 3,5 tahun itu apa yang lu harapin kalau lu nggak kompetitif? Waktu kecil itu kan hanya ayo kakak. Uji nyali gitu ya, kayak Dan uji nyali aja. mama loh. Jadi kayak dari mama, ayo ikut dulu bahkan ma aku nggak mau ikut lomba nyanyi, aku maunya fashion show gitu. Oke. So mama kayak kamu nih pendek, cocok jadi model kayak gitu. Tapi ya udah. Semampai. Iya, semampai. Terus kata mama, ya udah ikut dua-duanya. Ya, jadi dapat 2 piala dong, ya kan, gitu. Oh, dan lu fashion show juara juga. Dapat nggak juara yang apa, tapi juara kayak kategori favorit. senyum manis, kategori foto model, kategori catwalk yang gitu-gitu, nggak pernah menang yang gimana. Cuman ya udah yang penting senang. Nah jadi emang dulu tuh karena aku nggak kompetitif, tapi dari mama tuh udah kayak ayo lomba gitu. Lebih apa ya? Orang tua kan kayak biar dia berani dulu kayak gitu Iya, mungkin dan ya. memang kayak sayang loh ini anak kan ada bakatnya. masa nggak di iniin. Nah terus akhirnya pas Mamma Mia itu ya udah, makanya kalau orang lain yang lain ke eliminasi tuh nangis yang sampai kayak apa gitu, ya udah emang udah kelar gimana kan kayak gitu, yang udah selesai nih kayak gitu. Jadi udah nggak terlalu kayak gitu orangnya gitu. Nah makanya pas ada dengan sifatku yang seperti itu, terus pressure dari sana sini tuh malah jadi sulit buat aku. Makanya yang aku banyak pelajaran yang aku dapat adalah yaitu kekuatan mental, biar mental baja gitu. Tapi ternyata kepake juga loh di dunia lain, maksudnya di kehidupan dewasa gitu loh, secara nggak langsung. Di luar musik pun jadi mental lu terasa aja gitu ya. Betul. Oke. Nah, setelah lu comeback nih Kak lewat Rasa ini, rencana lu apa lagi nih di 2026? Mau rilis EP, album, bahkan single-single dulu kali ya, atau perform di mana-mana kali ya? Apa sih rencana? Rencananya sih ya pertama ya promo ya kan, promonya fokus juga. Ini kan aku baru 1 mingguan lah ya rilis kan. Mau promo dulu, tapi sambil juga mempersiapkan buat rencana single berikutnya juga. Karena aku berencana di tahun ini pengen ada ya minimal 4 lagu lah gitu. EP lah ya? EP ya. Tahun ini berarti ya masih lama lah, baru bulan Iya kedua masih kan? awal kan. Nah, jadi ya sambil berjalan kita matengin dulu konsepnya mau seperti apa. Sambil dipikirin, sebenarnya kalau kayak tabungan lirik-lirik laguku itu udah ada beberapa gitu ya, karena aku pengen relate semua sama lagu Rasa ini gitu sebenarnya. Berarti Jadi kalau relate aja moodnya hampir sama kayak lagu-lagu ya apa sih soundtrack Korea yang seperti lu bilang, atau enggak seperti apa? sih. Padahal lu nggak suka sama K-pop tadi yang lu bilang gitu. balik lagi ke K-pop, aku suka banget ya kan. Apa moodnya bakal sama atau gua akan coba dengan mood yang berbeda deh, mungkin lebih up atau lebih apa? Jadi aku nih awalnya tuh aku punya konsep gini, aku nih memang aku punya sisi galaunya, sisi mellow, sisi sedih aku tuh punya. Tapi aku juga punya sisi ceria gitu. Awalnya pengen ada konsepnya seperti itu, jadi kayak walaupun aku nih ada loh sisi mellownya, tapi aku juga bisa happy loh, aku juga bisa ceria loh. Terus kalau misalkan dibilang relate dengan lagu Rasa ini, maunya sih kayak jadi kan di Rasa ini tuh kayaknya kan sedih banget, kayak susah banget untuk merelakan, susah banget untuk melepaskan. Nah berikutnya aku juga mau ada yang kayak ketika aku sudah melepaskan bagaimana, ketika aku udah rela dari lagu Rasa ini, perasaanku bagaimana. Jadi nggak melulu rasa sedih-sedihnya terus kayak gitu. Relate-nya di kehidupan aja sih, kayak lebih perjalanannya aja gitu. Gitu, perjalanannya. Terus next single kapan jadinya, bulan apa? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September? Ya kapan ya? Doain aja kali ya. Ya doain aja deh ya secepatnya. Tapi ya kita fokus dulu nih sama si Rasa ini dulu. Oke gitu. deh. Nah kalau lu sempet katanya pernah rilis single pas di Mamma Mia. Apa sih judulnya Kak? Jadi itu album kompilasi Mamma Mia. Jadi waktu selesai. Dan nama lu bukan Rebecca Cuento pas Mamma Mia, bukan, siapa? Eca. ECCA. Dulu judul lagunya itu Malu-Malu Tapi Mau. Tahu tuh. Coba nyanyiin Kak, gue nggak tahu gue. Tapi aku malu, ku malu-malu tapi mau.
Sungguh-sungguh aku malu merona merah pipiku gitu lagunya. Jadi kayak waktu itu kayaknya lagunya lumayan sih karena waktu di album kompilasi itu di kaset dan CD itu aku tuh track nomor 1. Padahal aku nggak juara 1. Nah jadi aku tuh track nomor 1 lagunya gitu. Jadi mungkin kan kalau zaman dulu kan kita kalau beli kaset atau beli CD track nomor 1 itu kan mau nggak mau yang pasti akan didengar Yang kan. hits lah, yang Betul. hitsnya. Nanti kalau misalkan mau ganti tinggal ganti gitu kan. Kalau udah nggak sesuai sama yang pengen didengar. Jadi tapi track 1 tuh kayak bukan pilihan. Jadi kayak ya udah mau nggak mau lu denger lah track 1 gitu kan. Gitu. Ya berarti emang dari awal udah kebentuk lah ya. Maksudnya dari album aja lu udah track nomor 1 tuh album kompilasi. Nggak tahu itu apa dulu Pak Ian random aja apa gimana? Salah cetak. Salah lagi udah. Iya, ini nggak apa-apa juga lah, bagus ini gitu. Oke Kak, terima kasih nih Kak udah main-main ke Kantor Cat & Claw. Sama-sama, terima kasih sudah mengundang dan Kalau mengganggu. kalau mau dengerin lagu lu bisa kemana aja Kak? Kalau mau dengerin lagu Rasa Ini bisa udah ada di semua digital streaming platform, Spotify, YouTube Musik dan Apple Music dan lain-lain. Terus video lirik juga udah ada di YouTube. Nama YouTube-nya apa? Nama YouTube-nya Rebecca Cuento Official. Gitu. Kalau mau lihat Instagram aku juga bisa Rebecca Cuento. Ini Rebecca C-nya double ya, Cuento-nya pakai Q. Nah gitu. Ditulis aja lah ya pokoknya ya, ditulis Rebecca Cuento, TikTok-nya juga. Gitu aja sih. Oke deh, terima kasih Kak Eca sekali lagi udah mampir-mampir ke Kantor Cat & Claw. Terima kasih teman-teman. Say hi. Bye-bye, terima kasih everybody. Semoga sukses di albumnya, EP-nya, dan single-single yang akan datang. Dadah. Dadah.